Analis Goldman Sachs mengklaim bertaruh pada perekonomian China adalah salah, memetik 2 pelajaran. Kamaksya Trivedi, Kepala Strategi Mata Uang Global, Suku Bunga, dan Pasar Negara Berkembang di Goldman Sachs, mengatakan bahwa dia membuat kesalahan dalam bertaruh pada perekonomian China pada tahun 2023 dan memetik 2 pelajaran utama dari hal tersebut. Pada awal tahun ini, raksasa Wall Street, termasuk Goldman Sachs, optimis tentang pemulihan substansial dalam perekonomian China setelah pelonggaran pembatasan COVID-19. Beberapa perkiraan bahkan menyatakan lonjakan 15% di pasar saham China pada tahun 2023, yang diharapkan dapat mendorong seluruh sektor pasar negara berkembang. Berlawanan dengan ekspektasi ini, rally yang diantisipasi ternyata hanya berlangsung singkat, mengubah apa yang tampak seperti keuntungan yang terjamin di China menjadi kerugian yang pasti. Hingga saat ini, pasar saham China telah anjlok lebih dari 15%, sementara pasar-pasar saham negara berkembang lainnya mengalami kesuksesan yang luar biasa. Berbicara kepada Bloomberg, Trivedi merefleksikan pengalamannya, menyoroti perlunya membedakan antara pasar negara berkembang secara keseluruhan dan pasar-pasar di luar China. Ia mengamati bahwa selama beberapa waktu, aset-aset China telah berbeda dengan aset-aset pasar negara berkembang lainnya, yang berdampak pada kinerja saham dan pendapatan tetap. Hal kedua, menurut Trivedi, adalah mengenai ketahanan pasar negara berkembang. Terlepas dari lingkungan makroekonomi yang menantang yang diciptakan oleh kenaikan suku bunga The Fed yang agresif, dolar AS yang kuat, dan kemerosotan ekonomi China, aset-aset pasar negara berkembang masih berhasil berkinerja mengesankan. Jika China tidak dimasukkan, saham-saham pasar negara berkembang telah melonjak sebesar 16% tahun ini. Sebaliknya, indeks MSCI Emerging Markets yang memasukkan saham-saham China hanya mengalami kenaikan 4,4% sejak awal tahun. Saham-saham China mencakup hampir 30% dari indeks ini. Indeks NASDAQ Golden Dragon China, yang melacak perusahaan-perusahaan China yang terdaftar di AS, bahkan mengalami penurunan 8%. Trivedi mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja aset-aset China yang kurang baik, yang memulai tahun ini dengan valuasi rendah dan terus menurun, sehingga berdampak buruk pada keseluruhan kesuksesan pasar-pasar negara berkembang tahun ini. Dia mengaitkan kinerja yang kuat dari pasar negara berkembang non-China terutama dengan langkah-langkah kebijakan. Bank-bank sentral di seluruh dunia telah secara aktif dan preventif menaikkan suku bunga untuk melawan tekanan inflasi yang akan datang. Dia menyatakan bahwa lingkungan makroekonomi ini tampak jauh lebih baik daripada sebelumnya dan berdampak positif pada aset-aset pasar negara berkembang. Trivedi mengantisipasi imbal hasil positif secara keseluruhan pada aset-aset pasar berkembang tahun depan. Selain Goldman Sachs, bank-bank investasi Wall Street terkemuka lainnya juga mengakui daya tarik pasar di luar China. Dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi China dan kesulitan di sektor real estate, Wall Street secara bertahap menarik diri dari negara ini. Para ahli strategi pasar dari bank-bank besar di Wall Street mengindikasikan bahwa sebagian besar manajer dana lindung nilai dan dana aktif yang telah melakukan divestasi dari saham-saham China tidak akan masuk kembali ke pasar saham China sampai ada perbaikan signifikan dalam prospek pertumbuhan ekonomi China dan hubungan AS-China. Sejak bulan Agustus, modal asing yang melebihi 24 miliar dolar telah ditarik dari saham A-China, menandai arus keluar modal terbesar dan paling lama sejak dimulainya Shanghai Hong Kong Stock Connect pada tahun 2014.